Karena kita murid Yesus. Kalau gurunya disebut orang penasihat ajaib, kita pun harus begitu. Ini alasan saya mengapa orang Kristen harus jadi ketua RT, supaya buat rukun para tetangga, jangan buat ribut. Ada nasihat dalam hidup kita, dan itu dicari oleh orang. Orang melihat Yesus, wow, Tuhan perkasa dalam hidup orang ini. Sampai sekarang ada orang yang masih hidup. Kalau saudara ke Blitar, ada satu daerah, saya lupa namanya daerah. Di sana ada seorang pendeta, disebut pendeta ajaib. Padahal namanya bukan ajaib. Dia punya nama sendiri, saya lupa siapa namanya. Nah, kenapa orang mengambil dia Pak Ajaib? Waktu dia belum jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, dia kerja itu adalah mengambil batu kapur. Daerah Blitar, Jawa Timur, banyak gunung kapur. Ya, saudara bisa bayangkan itu panas gamping-gamping. Orang Jawa bilang itu panas. Suatu hari waktu dia lagi ngambil mindahkan gamping itu dari bongkahan bukit yang sudah dibongkar ke dalam truk. Truknya sudah penuh, saudara. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Dia belum naik ke truk itu, masih di belakang truk. Tiba-tiba seluruh gamping dari truk itu tumpah kembali dan ngubur dia hidup-hidup. Orang berkata mati, karena bukan pasir gamping yang panas itu. Mereka panik, dengan cepat mereka bongkar. Dia hidup. Orang nyebut ajaib kamu. Sejak itu namanya Pak Ajaib. Setelah jadi hamba Tuhan pun disebut pendeta ajaib. Sampai hari ini orang masih hidup. Karena satu peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, saudara, lagi sekali orang nyebut kita apa? Mudah-mudahan jangan berkata itu bajingan itu, ampun dah. Mudah-mudahan jangan. Maaf saya pakai kata yang kasar itu. Maka itu inilah hidup yang Tuhan berikan. Orang menyebut kita apa? Saya cari buku terbitan Metanoia, judulnya Warisan Abadi. Saya suka baca buku ini. Di antara topik ini dibahas ada dua yang nyantol di hati saya sampai hari ini. Yang pertama dia membahas begini. Kita walaupun masih muda harus mulai berpikir, kira-kira kalau suatu hari nanti kita mati, orang itu akan menuliskan kata-kata apa di batu nisan kita. Wah, itu kata-kata yang hebat. Coba masing-masing diam sebentar. Umur berapapun saudara, walaupun masih 2 bulan bisa mati juga. Atau 6 tahun aja bisa mati. Jadi gak harus tua nunggu mati itu. Kita bisa mati sewaktu-waktu. Maka itu jangan sombong. Saya tuh kalau ketemu orang sombong, saya cuma tanya, kamu bisa mati? Nggak bisa. Ngapain sombong, bisa mati aja sombong? Loh, padahal nggak bisa mati kok sombong. Saya sering belajar dari binatang. Mereka itu lebih sehat dari kita. Nggak ada binatang apa saja makan dicuci atau direbus dulu. Nggak ada yang mencret. Kita ini makan dicuci direbus mencret juga banyak. Jadi mereka itu lebih sehat dari kita. Mencret aja sombong. Ngapain? Belajar dari kucing juga, saudara. Mereka itu berbulu, tebal lagi bulunya kucing. Nggak mandi, nggak bau. Nggak perlu nyium mereka dulu. Percayalah pokoknya nggak bau. Oke, tanya yang sayang kucing tak. Kita ini nggak berbulu, mandi pakai minyak wangi masih bau juga. Kalau orang Jawa bilang, lah yo barang mabuk sombong. Bau aja sombong. Apa yang mau disombongkan? Bau-bau. Nah gitu aja. Nggak usah nggak gosok gigi sehari. Jangan kelamaan. Habis makan 30 menit kemudian itu bakteri sudah penuh di mulut kita, langsung bau. Atau sombong, tahu dirilah. Oke, apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Kita ini makhluk yang fragile. Kalau kata fragile itu nggak tahan banting. Binatang itu luar biasa. Maka itu hargai hidup. Amin. Hargai hidup. Waktu malam terakhir
malam hiburan sebelum almarhum Yeremia Harim jenazahnya dimakamkan besok. Pendeta Stephen Tong yang khotbah malam itu dan saya ada di situ. Saudara, dalam khotbah itu Pak Tong berkata, manusia itu nggak ditentukan umurnya berapa panjang, berapa pendek. Waktu itu Yeremia meninggal umur 42, masih sangat muda. Dia guru saya. Tapi Pak Tong berkata begini, hidup itu ditentukan oleh hasilnya. Walaupun pendek umurnya, tapi selama umur yang tadi itu dia punya dampak dalam hidupnya. Lalu Pak Tong akhirnya kata ini, daripada umur 70-an ngerepot itu sebelumnya mati. Maaf jangan tersinggung. Itu kata Pak Tong. Dan saya setuju. Betul nggak? Untuk apa lama-lama hidup kalau ganggu terus? Berangkatlah supaya nggak ngerepotin orang. Maaf, jangan marah. Betul nggak, saudara? Jadi hidup itu bukan dinilai berapa panjang umurnya, hasilnya apa. Kemarin di anak-anak muda saya ngomong kasar betul, mau marah silakan. Itu cara saya ngomong. Kalau kamu hidup cuma makan tidur berak, makan tidur berak, berdoalah jadi sapi saja. Loh kenapa? Sebab tai sapi masih berharga lah taimu. Saya bilang begitu. Maaf, jangan marah. Loh betul nggak? Daripada hidup cuma berak saja, ngapain hidup? Jangan marah ya, saya ngomong apa aja. Harga hidup ini hasilnya apa? Setuju nggak ini? Apa dampak yang kita buat selama kita hidup? Orang Jawa bilang ini Bang Ruso itu mati wae wis itu artinya. Daripada kamu ngerepotin orang, berangkat sudah. Nggak usah lama-lama bikin susah orang terus. Maka itu penting sekali. Masing-masing kita siap dari sekarang. Kalau saya mati, orang nulis apa di batu nisan saya? Jujur masing-masing. Hanya kita yang tahu tulisan apa di batu nisan itu. Betul? Yang kedua, penulisnya berkata begini, di antara banyak paragraf ini yang saya kagum sekali. Kalau saudara ingin lihat sebuah kekayaan, jangan ke bank, jangan ke rumah orang kaya. Lah kemana? Dia bilang ke kuburan. Lah ngapain ke kuburan? Ternyata di kuburan itu ada kekayaan yang sia-sia. Baca nama yang mati, baca umur berapa, dan ketahui siapa dia. Sebab ketika orang itu mati, maka yang dikubur juga kapasitas hidupnya, intelektualnya ikut dikubur, kemampuan dirinya ikut dikubur. Betapa sayangnya kalau ada intelektual, ada kemampuan, ada kedahsyatan dalam hidup orang itu dikubur muda dan sia-sia, nggak bisa pakai lagi, bisa dikubur. Saya nangis waktu baca buku itu, saudara. Saya sadar umur ini bukan bertambah. Salah kalau kita berkata tambah umur, angkanya tambah, umurnya malah pendek. Maka itu jangan suka ulang tahun. Saya paling gak suka diulang tahun. Sungguh, saya ikut jejaknya pendeta Yusuf BS dari Surabaya. Pak Yusuf itu mengajar di Alkitab itu yang ulang tahun cuma orang kafir dan raja-raja kafir. Pak Yusuf mengkhotbahkan dari kisah Matius 14 matinya Yohanes Pembaptis gara-gara ada Herodes ulang tahun, ada hamba Tuhan mati. Maka itu Pak Yusuf gak pernah mau diulang tahun. Saya juga ikut. Kalau ada orang ngucapin saya ulang tahun, saya tengking dalam nama Yesus. Loh kenapa saya tengking? Ngucapin untuk mati itu. Selamat ulang tahun itu untuk mati, karena tambah pendek umur kita. Betul? Iya jangan saudara. Apalagi, maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong, kalau saudara hobi ulang tahun itu pasti ngarepin kado. Maaf. Lo betul nggak? Lo ngapain ya mereka ulang tahun nggak kasih kado? Maaf. Yuk, saya bersyukur. Kalau mau mensyukuri janganlah mensyukuri lahir untuk mati, syukuri kelahiran baru, itu lebih mulia. Jadi saya paling gak suka diberi ucapan sama ulang tahun. Saya pun tidak pernah mau dirayakan ulang tahun saya. Untuk mati kok dirayakan, ngapain? Itu konsep saya. Saya belajar dari Pak Yusuf. Oke, saya lanjut. Umur berapa saudara sekarang? Kalau lupa buka KTP udah gitu aja. Nah dari angka umur saudara, pertanyaan apa hasil hidup ini? Anak-anak muda kok belajar. Umur berapa kalian? Kepala 1, kepala 2, itu apa hasil?